memutuskan dalam kongresnya di Aceh kemarin untuk memberhentikan mantan Menkes Dr. Triawan dari posisi sebagai dokter. Kalau Pak Hasto sebagai dokter senior ini memandang ini gimana sih Pak Hasto? Kaidah-kaidah di dalam dunia kedokteran itu pakemnya sangat rigid ya, betul kan. Kemudian sebetulnya aslinya ya kedisiplinan dokter untuk taat kepada yang namanya evidence base ya. Artinya sesuatu yang level of evidence-nya itu tinggi dan diiyakan oleh multi center. Sehingga ketika dokter itu ada yang berkreasi, kemudian namanya berkreasi, berinovasi, tentu ada tahapan-tahapan. Nah, bagi saya komunikasi itu penting loh. Oh, komunikasi ya. Penting kalau menurut jadi, saya. Masing-masing pihak supaya iya, ya jadi kan tidak ada kebuntuan. Jadi kalau misalkan oh ini katanya dipanggil tidak datang misalnya gitu atau tapi kan itu kan ya pasti ada cara lah, untuk berkomunikasi. Kalau tadi katakanlah Pak Feby tanya ada kedekatan dengan Bu Mega, ya pastilah karena saya kan memang di PD Perjuangan jadi semua pejabat daerah sebagai pejabat politik pasti berafiliasi pada politik ya, dan tentu kita itu berafiliasi pada politik bukan untuk mencari kedudukan atau mencari uang ya. Oleh karena itu tidak mengenal pindah-pindah politik kan. Sehingga kami ya tegak lurus kan gitu ya. Waktu saya jadi bupati di Kulon Progo ya laki-laki yang mau KB tak kasih kambing 1 ekor. Oh gitu ya. Apa bedanya pil KB sama pilkada? Oh iya, kalau itu saya tahu Pak itu. Kalau pilkada lupa jadi. Jadi kalau pilkada jadi lupa. Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya kedatangan seorang tamu, tokoh nih, bukan kaleng-kaleng. Beliau bernama Dr. Hasto Wardoyo SPOG K, lahir di 30 Juli 1964. Beliau ini pernah menjadi bupati di Kulon Progo, Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 2 periode, yaitu pada periode 2011 dan 2016 serta periode 2016-2019, dan kemudian mendapatkan amanah dari Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, singkatannya BKKBN, pada 1 Juli 2019. Dan beliau ini pasti kalau dilihat namanya aja dokter, berarti memang profesi beliau awalnya adalah seorang dokter, pernah menjadi dokter teladan bahkan luar biasa. Beliau adalah ahli kebidanan sekaligus soal bayi tabung. Jadi ini keahliannya banyak ini. Dan tentu saja ketika menjadi bupati dulu beliau dikenal sebagai orang yang menggelontorkan atau mempopulerkan program yang namanya Bela dan Beli Kulon Progo. Tapi lebih dan kurangnya nanti akan kita tanya kepada beliau. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hasto Wardoyo, luar biasa ini. Siap. Sekarang berada di BKKBN, dan Bapak tadi sudah disebutkan bahwa profesi Bapak ini memang awalnya memang seorang dokter. Bisa cerita sedikit Pak? Sampai sekarang lah. Sampai sekarang? Bukan awalnya. Ya kan? Pak Hasto bisa cerita sedikit Pak mengenai kehidupan Bapak sebagai seorang dokter, ahli kebidanan, bahkan ahli bayi tabung. Ya, saya memang mencintai profesi dokter. Ya, jadi sejak dulu ya sekolah di kedokteran, jadi dokter, kemudian sampai saya jadi bupati pun saya masih praktek. Oh gitu ya? Bahkan sampai sekarang saya juga kalau nggak meriksa pasien kangen lah. Jadi, soal itu Pak, bayi tabung gimana itu Pak?
Ya, bayi tabung kan advance teknologi ya. Jadi bagi saya Indonesia jangan ketinggalan. Kita harus janganlah tergantung pada asing terus gitu ya. Karena teknologi modern kan harus bisa kita kerjakan sendiri. Tapi memang sekolahnya tuh susah ya Pak ya? Ya karena sekolah itu di kedokteran itu kan harus urut ya. Dokter umum, kemudian setelah itu ambil spesialis, setelah spesialis lulus sekolah lagi subspesialis gitu. Jadi ya bukan sulitnya tapi ya lama juga. Lama juga ya. Saya total jadinya berapa ya? Mungkin kalau dengan di puskesmasnya jadi 19,5 tahun itu. Itu ya Pak ya? Iya, jadi sekolahnya lama. Lama dan tentu saja mahal biasanya Pak. Zaman saya tidak sih. Tidak ya? Tidak ya. Pak Hasto, gimana ceritanya? Pak Hasto kemudian mendapatkan amanah sebagai kepala BKKBN per Juli 2019. Orang bilang katanya Pak Hasto dapat amanah ini karena kedekatan Bapak dengan Ibu Megawati Soekarno Putri ini sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Gimana Pak? Ya, saya memang tidak melalui diwawancarai, tidak melalui di seleksi begitu ya. Tanda petik fit and proper test gitu ya. Tidak melewati proses itu, tapi saya mendapatkan SK waktu itu, mendapatkan SK dan saya baru menjalani periode kedua bupati selama 2 tahun gitu loh. Nah, waktu SK itu turun memang itu ada di bulan-bulan Februari, Maret 2019. Tapi waktu itu kan saya finishing untuk bandara yang dari Jogja pindah ke Ponorogo. Hingga setelah selesai kemudian ternyata SK itu benar ya dan bandara sudah selesai. Kemudian saya ya insya Allah saya itu kan ya siap ya di mana saja karena kalau tadi katakanlah Pak Feby tanya ada kedekatan dengan Bu Mega ya pastilah karena saya kan memang di PD Perjuangan jadi semua pejabat daerah sebagai pejabat politik pasti berafiliasi pada politik ya dan tentu kita itu berafiliasi pada politik bukan untuk mencari kedudukan atau mencari uang ya. Oleh karena itu tidak mengenal pindah-pindah politik kan, sehingga kami ya tegak lurus kan sehingga tentu saya kira jelas ada benarnya bahwa kenapa saya di BKKBN tentu pasti dukungan dari Ibu Ketua saya dan juga tentu partai afiliasi saya tentu pasti ya apalagi sekarang ini kan memang PD Perjuangan kan memegang kekuasaan. Jadi saya kira itu hal yang lumrah. Wajar ya. Pak Hasto, ketika mendapatkan amanah itu, Bapak dapat satu catatan tertentu nggak dari Pak Presiden? Harus fokus di A, B, C gitu? Iya, jadi awal saya menjabat tentu saya diskusi singkat pada Pak Presiden tentang bagaimana ini tentang misalkan yang agak menarik itu kan kalau BKKBN itu kan jumlah anak misalnya betul itu kan bagaimana mensikapi jumlah anak misalnya itu. Nah memang yang menarik kita sekarang ini bahwa kita lebih bicara tentang kualitas lebih bicara tentang kualitas. Kalau dulu sebelum tahun 2000 dan sebelum reformasi itu kan memang kita harus bicara kuantitas karena jumlah anak itu masih banyak. Ada istilah total fertility rate ya, TFR itu rata-ratanya masih 5, sekian waktu tahun 80-an kan. Betul. Tapi kan udah turun drastis. Nah, tiba waktunya lah kita menghadapi bonus demografi. Bicara soal kualitas. Jadi saya kira itu arahan dari Bapak Presiden dan tentu arahan Bapak Presiden berikutnya bahwa data itu penting, jadi harus fokus pada data, kemudian juga membutuhkan pemimpin lapangan, ada pemimpin yang terjun langsung ke lapangan dan setetes seberapapun uang negara ini yang dipakai untuk pelayanan masyarakat harus sampai pada rakyat. Itu kan arahan-arahan yang sifatnya sangat memotivasi kita dan karena saya pernah jadi bupati 2 periode ya saya paham gitu ya apa yang harus dilakukan itu karena saya juga merasakan pahit getirnya menjadi pelayan di masyarakat. Jadi itu ya Pak ya fokus yang diminta Pak Jokowi ya. Itu mungkin Pak Presiden mungkin juga tahu bahwa saya sebagai dokter kebidanan kandungan ya deket-deket lah dengan KB. Iya betul. KB itu kan urusannya juga di situ. Linear kita ya Pak ya. Iya urusan perut ke bawah lutut ke atas. Luar biasa. Pak Hasto,
ada kabar dulu ketika masa pandemi Presiden membutuhkan seorang Menteri Kesehatan yang bagus sebagai pengganti Pak Terawan. Pak Hasto salah satu kandidat yang diminta, tetapi Pak Hasto kurang bersedia. Apa betul, Pak? Ya, saya belum pernah diminta. Oh gitu ya, Pak? Saya kira mungkin isu-isu yang digoreng di publik itu bisa macam-macam ya, macam-macam. Tapi saya kira ya biasalah orang berkomentar-komentar itu karena ada kandidat-kandidat gitu, kemudian ada berita-berita seperti itu. Tapi jujur saya kira itu keputusan Bapak Presiden yang paling baik dan paling tepat, dan tentu saya sangat menempatkan diri di tempat yang sesuai dengan apa yang ditugaskan pada Pak Presiden. Iya, saya fokus KB, kemudian terakhir diberi tugas stunting. Saya kira itu ya karena memang kualitas SDM. Ya, Pak Hasto ini ngobrol-ngobrol ini kan akhir-akhir ini yang menjadi satu viral itu ya, terkait bagaimana Ikatan Dokter Indonesia itu memutuskan dalam kongresnya di Aceh kemarin untuk memberhentikan mantan Menkes Dr. Terawan dari posisi sebagai dokter. Kalau Pak Hasto sebagai dokter senior ini memandang ini gimana sih, Pak Hasto? Kaidah-kaidah di dalam dunia kedokteran itu pakemnya sangat rigid ya, betul kan. Saya belum bilang rigid aja, Bapak udah bilang rigid, sangat rigid. Jadi ada tahapan-tahapan dan sangat rigid. Kemudian sebetulnya aslinya ya kedisiplinan dokter untuk taat kepada yang namanya evidence base ya. Artinya sesuatu yang level of evidence-nya itu tinggi dan diiyakan oleh multi center ya. Itu memang tinggi karena di dalam satu dunia diagnostik maupun treatment itu selalu jurnal-jurnal yang evidence base, yang multi center analisis, yang kemudian penelitiannya itu di berbagai negara itu kemudian ternyata mempunyai kesepakatan yang sama. Itu kemudian itulah yang diangkat menjadi sesuatu yang evidence base. Jadi sesuatu yang sudah diiyakan oleh semua pakar di seluruh dunia, ya tidak semua tapi mayoritas. Kemudian itu dianggap sebagai level of evidence-nya tinggi. Nah, dari situlah kemudian itu yang direkomkan itu. Ya. Sehingga ketika dokter itu ada yang berkreasi, kemudian namanya berkreasi, berinovasi, tentu ada tahapan-tahapan. Nah, barangkali butuh sesuatu yang istilahnya mulai dari inovasi yang dilakukan, kemudian kreativitas yang dilakukan sampai menjadi sesuatu yang katakanlah level of evidence-nya tinggi. Ini butuh proses. Butuh proses ya. Butuh proses itu. Sehingga harus ada fase lambatnya lah. Fase lambatnya untuk kemudian akhirnya begitulah. Di dalam proses itu sekarang ini bagian dari proses itu ada dinamikanya, yang menarik, kemudian akhirnya ya sampai terjadi hal-hal seperti ini. Kalau Pak Hasto sendiri sebenarnya boleh dong sebagai sesama dokter memberi saran gitu, bagusnya gimana sih Pak? Supaya win-win solution, supaya nggak ribut lah. Karena negeri ini sudah terlalu banyak ributnya Pak, gitu Pak. Iya. Apa sarannya Pak Hasto nih Pak? Bagi saya komunikasi itu penting loh. Oh, komunikasi ya? Penting kalau menurut jadi, saya. Masing-masing pihak supaya... Iya, ya jadi kan tidak ada kebuntuan. Jadi kalau misalkan ini katanya dipanggil tidak datang misalnya tapi kan itu kan ya pasti ada cara lah, untuk berkomunikasi. Ya kadang-kadang kan ya ibaratnya kalau saya saja sering kadang-kadang harus mendowngrade diri ya. Misalkan saya manggil kepala dinas atau manggil deputi itu ya ternyata misalkan misalkan kok enggak cepat datang. Saya datang juga enggak apa-apa loh kan gitu ya. Artinya kan menghilangkan egoisme juga penting ya. Jadi sebetulnya komunikasi itu penting. Menurut saya sih ada cara komunikasi karena pasti ini ada solusi. Pasti ada jalan keluar ya. Pasti ada jalan. Asal masing-masing bisa mau turun sedikit gitu ya. Iya gitu kan. Kadang-kadang yang satu kebablasan gitu. Yang satu nyempritnya kecepatan kan itu. Kan bisa begitu kan. Tapi adalah itu. Ya solusi itu. Pak Hasto, tadi memang Bapak sudah singgung bahwa pengalaman Bapak sebagai kepala daerah dalam 2 periode itu sedikit banyak membantu tugas Bapak sekarang sebagai kepala BKKBN. Sangat. Nah, apa aja Pak itu? Contoh begini, saya bisa lebih menghayati betapa tidak mudahnya mentranslasikan program yang ada di kebijakan pusat ini untuk sampai kepada end user rakyat yang ada di bawah. Karena saya berangkatnya dari rakyat yang ada di bawah tadi. Jadi saya bisa membayangkan kalau saya mendeliver program kepada bupati, wali kota
dengan anggaran dan dengan program itu, saya bayangkan dulu, kalau saya jadi bupati dulu gimana gitu. Jadi ketika saya waktu jadi bupati itu katakanlah mau menggerakkan untuk KB atau untuk misalkan pasang susu IUD itu, ternyata misalkan ini bidan-bidannya butuh jasa medis. Ternyata kalau ngeklaim itu belum tentu lancar karena BPJS punya syarat tertentu misalnya itu. Nah saya sekarang kalau begitu jasa medisnya disediakan sekalian lah dalam hal ini, sehingga program ini sukses. Contohnya kemudian kalau ada ini idenya gini, ini kepala desa bisa melakukan, loh, kepala desa itu kan semua kementerian lembaga semua menjurus ke kepala desa. Lah saya tahu kepala desa itu situasi di desa itu seperti apa, karena saya biasanya membimbing mereka untuk misalkan musrenbang atau musyawarah rembuk desa begini, ruwetnya begini, dana desa itu jumlahnya berapa, untuk gaji perangkat itu berapa, saya agak tahu Pak. Jadi itulah kalau tadi Pak Feby tanya keuntungannya ketika saya pernah menjadi bupati kemudian sekarang saya di kelembagaan di pusat, maka saya dimudahkan dengan itu, tidak perlu banyak belajar, saya sudah pernah mengalami. Pak Asto, ketika Bapak mendapatkan amanah sebagai kepala BKKBN di seluruh dunia ini lagi kena masalah Pak, kena bala yang namanya COVID-19. Nah, pengalaman Bapak bertugas sebagai kepala BKKBN di saat terjadi pandemi, apa yang Bapak alami waktu itu? Iya, begini, kita itu setiap bulan kan selalu mengumpulkan data. Di sana bagaimana peserta KB, di sini aseptor layanan, di sana yang hamil berapa ya, dan terus kita pantau terus itu. Begitu pandemi, orang tidak betul-betul stay at home, maka yang suntik KB turun, yang pasang IUD turun, yang pasang susuk turun itu kan. Kan kita khawatir itu. Kalau semuanya turun terus anaknya tambah hamil itu, iya, kalau hamil kan gimana itu kan. Makanya itu yang kami alami. Maka kemudian kita gerakkan sosialisasi mobil-mobil KB itu, mobil-mobil yang sering untuk konseling, kayak keliling itu, terpaksa kelilingnya juga menawarkan ya jangan hamil dulu. Dari pandemi itu jangan hamil dulu gitu. Iya, jadi kita kampanye jangan hamil dulu gitu. Nah, kemudian kita rubah strategi, semua penyuluh, kemudian petugas lapangan semua bisa membawa obat KB ke lapangan. Jadi supaya dia bisa door to door, bagi kondom door to door, bagi pil door to door gitu. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu. Maka ada mobil KB yang waktu itu sempat viral. Jangan hamil dulu gitu. Berarti hamilnya nanti ya. Nah, tapi saya juga punya pengalaman yang menurut saya kalau tidak pandemi mungkin agak sulit. Sampai menggerakkan dalam waktu sehari 1 juta aseptor terlayani di bulan Juni. Itu pas pandeminya ya. Jadi saya strateginya gimana nih, yang orang nggak boleh berkerumun. Ya sudahlah, jumlah desa di Indonesia kan ada 74.000. Sehingga saya bilang kalau satu desa itu 20 orang saja di pasang IUD atau susu atau kasih pil atau kontrasepsi yang lain, maka sudah 1,4 juta loh gitu. Ternyata benar, ketika kita buat begitu, kita bisa sehari itu bisa memasang alat kontrasepsi 1,4 juta. Tapi kan ini tidak physical distancing, karena apa? Dipecah ke wilayah satu desa 20, satu desa 20. Artinya apa? Kita ini kalau tidak boleh pelayanan secara komunal dalam bentuk jumlah banyak, massal itu, maka kita bisa mengadakan namanya pelayanan serentak. Serentak tapi tidak massal, ya kan? Jadi kita mensiasati tidak massal tapi serentak itu. Hasilnya lebih besar itu. Nah, inilah yang kami pakai, kita temukan ya, kita bisalah tetap optimis itu, sehingga akhirnya alhamdulillah tetap naik akhirnya. Pak Asto, BKKBN ini adalah satu lembaga yang punya jaringan hingga ke desa-desa. Pak, di dalam program vaksinasi COVID-19 ini apakah BKKBN juga ikut bantu-bantu, Pak? Iya sangat. Jadi kemarin kan kita diminta oleh Pak Presiden untuk kita membantu. Kemudian kita ngerahkan bidan ini. Bidan ya? Iya, bidan-bidan yang menjadi partnernya BKKBN ini. Jumlahnya kan banyak. Bidan tuh sebetulnya jumlah bidan tuh 400.000 lebih. Seluruh Indonesia. Yang kemudian punya izin atau STR namanya itu sekitar 280.000.
Ya, kan besar itu. Hampir separuh lebih ya dari jumlahnya ya Pak ya. Iya. 280.000 toh dari 400.000 itu punya STR, surat izinnya lah untuk bisa praktek itu. Kemudian dari situ kan yang dia bisa praktek mandiri itu sudah hampir 40.000 lebih. Lah, dari situlah kita bisa ngerahkan bidan itu, mitra BKKBN untuk nyuntik. Untuk nyuntik vaksin. Karena memang dia punya kapasitas untuk itu ya. Iya, dan bidan itu kan nyuntik vaksin bisa, nyuntik antibiotik juga bisa. Tadi teknik medis menyuntik itu sudah nggak perlu dilatih lagi. Yang kedua, bidan itu ada di desa. Ya. Ada di desa. Kita ya kan cita-cita Pak Presiden itu bagaimana mereformasi sistem pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan di bawah. Ya. Maka sebetulnya adanya COVID ini seperti apa ya, stress test gitu. Ternyata sistem yang ada di bawah ini aslinya belum terkesiap. Untuk kalau kena pandemi begini, ternyata kemampuan desa dan bidan yang ada di desa atau petugas medis yang ada di desa itu belum mampu untuk mengatasi. Sehingga harus diturunkan TNI, Polri, semua kan itu ya. Mungkin ini menjadi pembelajaran yang bagus sehingga nanti ke depan itu reformasi di bidang pelayanan kesehatan ini kita siapkan bidan itu yang memang ada di desa dan dia boleh praktek gitu. Dan itu bidan itu sangat menghayati pekerjaan di desa. Sehingga menteri kesehatannya desa itu bidan. Presidennya adalah kepala desa. Kan cocok tadi satu partner itu. Jadi penyuluh KB-nya sudah ada namanya BPKBD. Jadi saya kira pembelajaran yang bagus. Pak Hasto, satu di antara program tadi disebutkan bagaimana kita bisa menurunkan angka stunting. Betul. Sebenarnya menurut Pak Hasto ini crucial point stunting itu di mana? Jadi begini ya. Jadi angka stunting kita jujur masih tinggi. Ya, kemarin dulu tahun 2013 masih 37%. Ya. Kemudian tahun 2019 masih 27%. Artinya apa? Waktu itu setiap 100 orang hampir 30 itu stunting. Jadi generasi saya sama Pak Feby, ini generasi saya dan Pak Feby itu kira-kira 30% lebih loh stuntingnya. Jadi teman-teman kita itu yang stunting. Lah, kenapa stunting itu penting? Karena kita memasuki tahap di mana jumlah penduduk kita ini yang usia produktif besar. Ya sekarang ini. Tapi ingat, usia produktif itu sekaligus usia konsumtif loh. Gitu ya. Kalau tidak produktif beneran hanya menjadi beban negara. Kan? Lah, stunting itu jelas akan menjadi beban tapi tidak produktif. Karena stunting punya ciri 3. Apa itu? 1, pendek. Stunting pasti pendek. Tapi pendek belum tentu stunting. Nanti banyak pemimpin bangsa yang pendek itu tidak stunting. Cirinya hanya ciri 1 pendek. Pendek itu stunting itu pasti pendek. Yang kedua. Kemudian yang kedua kurang cerdas. Jadi tidak mampu bersaing secara intelektual ya. Kemudian yang ketiganya itu kalau di hari tuanya biasanya sentral obes, artinya gemuk tapi di tengah. Jadi orang yang sentral obes baik stunting maupun tidak stunting itu mudah kena serangan jantung, mudah kena tekanan darah tinggi, stroke dan juga diabetes. Jadi 3 hal ya, tidak tinggi, tidak cerdas, tidak sehat. Nah, ini menjadi tidak produktif. Itulah Pak pentingnya kalau kita punya generasi tidak produktif bisa dibayangkan itu seperti apa. Pak Wakil Presiden memberi arahan, Pak Profesor Ma'ruf Amin bahwa 20% pendapatan per kapitanya itu turun 20% dari yang tidak stunting kan. Jadi kalau orang stunting harusnya pendapatannya 100, maka ini hanya 80 kalau stunting. Jadi jelas sangat mengganggu bonus demografi. Itulah kenapa stunting itu jadi penting. Nah, crucial point-nya apa Pak ini Pak? Crucial point-nya apakah karena ini home base-nya adalah ekonomi atau bagaimana ini? Sebetulnya kalau menurut saya, kalau saya boleh milih, crucial point-nya adalah memang betul masalah kemiskinan, lingkungan dan sebagainya. Tapi mindset, kesadaran, pengetahuan itu menjadi penting. Karena gini, banyak orang yang beli rokok sebulan 600.000 tapi dia nggak beli telur untuk bayinya anaknya. Padahal untuk mencegah stunting cukup telur sehari sekali. Jadi belum tentu masalahnya pada ekonomi ya? Belum tentu? Betul, belum tentu. Belum tentu. Jadi sebetulnya dia tidak beli ikan, tidak beli telur, tapi yang dibeli apa? Mie.
Ya kan, ya kan? Ya, Terus ya. masaknya apa? Nasi, lauknya mie, terus sama kerupuk ya. Kan gimana itu? Ya, Kan ya. karbohidrat semua. Jadi kan dia punya di mana di desa-desa ada juga yang kalau makan daging sapi itu dikejar-kejar beli daging sapi. Merasa bahwa daging sapi itu wow. Ya, padahal harganya Rp120.000 per kilo. Iya. Ikan lele yang harganya Rp18.000 tidak dibeli. Yo, Ya, kalau pas punya hajat merasa bahwa kalau nggak pakai daging nggak keren gitu. Ya. Padahal yang mengandung DHA omega 3 adalah ikan lele, ikan kembung gitu kan. Ini kan mindset saja ini, pengetahuan ya. Pengetahuan, betul, ya. betul. Ada lagi contoh, kalau mau nikah ya, kalau mau nikah tuh wow, pre-wedding tuh ya sudah lah, meja, kursi, tenda, foto sana, foto sini itu habisnya bisa 50 juta gitu. Tapi prekonsepsi yang hanya meriksa HB-nya normal nggak, anemi tidak, kemudian lingkar lengannya berapa, itu kan 100.000 nggak sampai, nggak dikerjakan sama sekali. Gitu. Tapi bahwa kemiskinan menyumbang, betul kan? Iya, itu jelas. Bahwa kemiskinan menyumbang lingkungan jadi tidak bagus. Jadi orang yang miskin rumahnya tidak layak huni. Orang yang miskin kadang-kadang tidak punya jamban. Kemudian akhirnya apa? Sakit-sakitan. Karena apa? Diare. Karena beraknya di sembarang tempat. Orang miskin nggak punya air bersih. Akhirnya juga sakit. Jadi sepakat bahwa ada faktor jauh, ada faktor dekat. Ya, faktor jauhnya ya pendidikan, kemiskinan, lingkungan, ya kan. Faktor dekatnya tadi mungkin anaknya terlalu dekat, terlalu banyak, kemudian sakit-sakitan, nutrisi yang masuk kurang bagus, kemudian asuhannya, parentingnya nggak bagus gitu. Tapi kita harus bertekad Pak, karena uang kita kan nggak banyak ya. Meskipun orangnya masih rumahnya kumuh, karena kita belum bisa membangun semua rumah itu, tapi tekad kita tapi bisa anaknya tidak stunting. Harus begitu kalau menurut saya. Karena ini bisa diinkubasi. Anda nggak punya rumah kok yang bagus, saya belum mampu membantu semua. Tapi tolong ya, sebelum hamil jangan anemi. Sebelum nikah periksa dulu HB-nya. Oh gitu gitu. Kemudian nanti hamilnya dikawal betul gitu. Lahirnya panjangnya anaknya harus 48 cm. Minimal ya Pak. Ya, minimal gitu lah. Kan bisa itu di-grade gitu Pak. Bisa Pak itu. Jadi kita bertekadnya begitu, karena pendidikan juga menjadi faktor, tapi untuk menaikkan angka partisipasi sekolah itu Pak Feby kan tahu itu 0,0 naiknya kan lama sekali. Jadi kita kalau nunggu itu baru nggak stunting ya terlalu lama. Pak. Jadi kita bertekad begitulah. Sehingga cita-cita 14% tahun 2024 ya mohon doanya lah. Iya. Itu ya Pak ya, targetnya bagaimana kita bisa di tahun 2024 bisa turun sampai 14% ya tahun 2024. Baik Pak Asto. Pak Asto, tadi juga disebutkan bahwa satu di antaranya stakeholder dari BKKB ini adalah para kepala daerah tentu saja. Nah, apa Pak krusial poin ketika kita harus, Bapak kan pernah jadi kepala daerah, berhubungan dengan mereka ini di seluruh Indonesia ini kan macam-macam ini Pak, ya kan? Karena nggak mungkin BKKB bekerja sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah, betul nggak Pak? Iya, sangat betul. Betul ya? Iya, kan. Krusialnya apa Pak? Apa hambatan ketika harus berkoordinasi dengan para kepala daerah di seluruh Republik ini Pak? Sebelumnya ya, bahwa urusan BKKBN, urusan KB, urusan keluarga, urusan stunting itu bagi kepala daerah itu mungkin itu urusan yang nomor sekian. Gitu. saya merasa bahwa saya pernah jadi kepala daerah, karena saking banyaknya yang lain-lain itu, ya mulai dari urusan politik, sosial, budaya, infrastruktur itu, sehingga urusan ini itu nomor menjadi sekian, nomor sekian itu. Dan itu boleh dibuktikan bahwa APBD yang dikucurkan untuk stunting, untuk urusan KB ini kecil sekali. Kecil sekali. 0,0000 lah gitu ya. Iya. Berarti satu crucial point adalah alokasi anggaran dong. Alokasi anggaran, alokasi anggaran, kemudian juga perhatian dari. Nah, makanya itu crucial point-nya, saya kira itu harus ada goodwill lah dari mereka. Apa yang membuat itu tidak menarik, Pak? Karena ini membutuhkan energi yang luar biasa, atau memang tidak ada manfaatnya buat para kepala daerah? Mungkin refleksnya begini ya. Yang laku di depan publik itu kadang-kadang ekspektasi publik. Kalau kepala daerah saya datang ke rakyat tuh nggak ada yang, Pak Bupati, tolong di sini stuntingnya diturunkan, nggak ada yang ngomong gitu.
Tapi semua ngomongnya Pak Bupati, tolong diaspal, tolong kasih air dong, tolong kasih bantuan dong gitu. Tapi nggak ada yang tolong Pak Bupati sini diimunisasi, tolong Pak Bupati sini di stunting diturunkan tuh, nggak ada yang ngomong gitu. Nah, oleh karena itu Bupati kadang-kadang mengikuti apa ekspektasi publik. Itu kan naluri pejabat politik ya. Jadi makanya think tank di dalam membuat kebijakan itu harus juga visioner ya. Harus visioner. Jadi kalau kita tidak visioner dan tidak punya inovasi itu jadinya hanya mengikuti ekspektasi publik gitu. Tapi ngomong-ngomong ketika Bapak jadi kepala daerah, apakah sama juga Pak bahwa urusan stunting, urusan KB itu menjadi nomor kesekian atau Bapak enggak waktu? Saya kedepankan karena saya dokter ya. Saya dokter jadi saya agak paham di situ ya. Agak punya concern ke sana ya. Ya, ada sense of crisis di situ itu. Sehingga di Kulon Progo ketika ada orang mau vasektomi, ini kan peran laki-laki itu rendah. Ya cuman 2 sampai paling tinggi 5%, coba bayangkan. Perempuan perannya 95%, laki-laki cuma 5%, 2% itu ya. Antara 2 sampai 5% untuk urusan keluarga berencana itu. Kan terlalu ini. Makanya saya kalau waktu saya jadi bupati di Kulon Progo ya, laki-laki yang mau KB tak kasih kambing 1 ekor. Oh gitu ya. Jadi sebagai stimulus gitu. Ternyata meningkat pesat itu. Jadi saya cuma mau cari vasektomi 26 orang waktu itu, saya ingat betul. Ayo kita vasektomi, saya punya kambing 26 orang gitu. Saya kasih kambing 26, yang datang 126 Pak. Sampai kambing saya habis. Jadi memang harus diberi stimulus supaya mereka mau gitu ya. Ternyata harus ada stimulus itu ya, meskipun tidak terlalu mahal tapi ya efektif ternyata. Ya. Tapi saya senang karena apa? Oh ya, ternyata dia diberi kambingnya kambing betina, berarti dia harus produktif, harus dipelihara gitu kan. Jadi ternyata dia juga istilahnya punya keinginan untuk bekerja, beternak gitu kan. Berarti bagus itu. Pak Hasto, ketika Anda melakukan campaign ini, lembaga Anda melakukan campaign untuk bagaimana menurunkan stunting, bagaimana meningkatkan kualitas anak-anak, juga tentu saja menurunkan angka kelahiran. Itu ada cerita yang lucu yang pernah dialami oleh Bapak dan BKKP enggak? Ketika kita ini mengkampanyekan, yuk kita berantas stunting, yuk anaknya jangan banyak, kalau punya anak yang kualitasnya yang bagus kira-kira. Ya, masyarakat itu kan sering lucu-lucu ya Pak. Jadi lucu-lucu, sebagai contoh saya bilang, Bu, anaknya jangan banyak-banyak ya Bu. Terus supaya tidak stunting, jaraknya harus 3 tahun lah gitu. Terus saya tanya sama ibu, Bu, putranya berapa gitu. Oh, saya putranya 1 gitu. Oh, bagus Bu. Jadi 1 aja dulu, nanti kalau udah 3 tahun nanti baru ditambah lagi kalau perlu itu. Setelah itu dia serang beberapa lama, sudah saya puji-puji, dia ngomong, tapi putrinya 2 Pak. Ternyata jadi anaknya 3 dong gitu. Jadi orang tuh bahasa kalau saya tanya putra itu artinya laki-laki gitu. Waduh, saya bilang bagus dong, tapi putrinya 2 jadi 3. Tapi ngomongnya setelah saya puji-puji baru mau, tapi Pak putri saya 2. Wah, enggak jadi saya puji-puji dong. Iya. Jadi ya masyarakat tuh kan pinter-pinter. Kadang-kadang kita waktu saya jadi bupati juga, saya Bu, ayo kita pakai kalau habis melahirkan pakai pil KB yang tetap bisa menyusui. Kalau nggak mau pakai IUD, nggak mau pakai susuk, ya pil KB. Pil KB ya itu dia tanya Pak Hasto, Pak Bupati, Bapak kan dokter gitu, dokter kebidanan lagi. Iya, mau tanya apa Bu? Apa bedanya pil KB sama pilkada? Oh iya, kalau itu saya tahu Pak itu. Kalau pilkada lupa jadi kalau pilkada jadi lupa. Itu kan saya betul-betul baru Pak itu. Pertanyaan itu baru. Jadi maksud saya Pak, ternyata rakyat itu ya pinter-pinter gitu. Itulah yang bagi saya pengalaman ya karena sebelum jadi bupati saya pekerjaan saya di laboratorium ya. Saya ngurusi orang yang ingin bayi tabung, ingin punya anak, karena saya ketua program studi pendidikan spesialis, sekaligus saya ketua tim bayi tabung di rumah saya Sarjito. Jadi bagi saya tidak mengenal bahasa-bahasa klise. Pak Hasto, bisa cerita nggak mengapa Bapak pernah diberi anugerah sebagai dokter teladan tuh? Gimana ceritanya? Mungkin karena saya mau ditempatkan di daerah yang dokter nggak mau. Oh gitu. Jadi saya ditempatkan di daerah yang dokter tuh belum pernah kerasan di situ.
Jadi dokter kalau di situ 4 hari pulang, 3 hari pulang lah. Saya itu kerasan di situ. Di mana itu, Pak? Di namanya Kahala atau Kenohan, kecamatannya Kahala Kenohan itu Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh, Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur di Sungai Makam Hulu. Siap. Nah, saya waktu saya di sana ya saya menggerakkan gotong royong masyarakat, bikin rawat inap, kemudian saya juga karena saya ngajar pramuka, kemudian saya ngajar senam karena di sana guru kan tidak ada. Ya. Terus saya juga kehabisan benang, saya bikin sendiri benang kalau jahit. Pasien kan bisa kehabisan. Gitu. Saya ambil dari uratnya, di sana ada rusa itu, uratnya rusa yang di kaki itu namanya ligamentum. Saya ambil, saya swir-swir, saya pisahkan kecil-kecil sampai untuk jahit. Bagi saya itu suatu apa ya yang agak diskresi sedikit ya, artinya uji coba gambling lah, tapi ternyata bagus lah. Hal-hal seperti itu yang mungkin juga dinilai di samping saya itu taat bekerja di hulu mahakam, juga dinilai saya melakukan inovasi. Sehingga saya diberi dokter teladan. Itu tahun berapa Pak? Lupa, Pak. Tahun 92. 92 ya. Iya, Dan Bapak bertugas di sana sebagai dokter berapa lama? 5 tahun. Oh, 5 tahun ya, Pak. 5 tahun. Itu nggak pendek loh Pak. Lama Pak, lama. Pak Asto, di antara putra-putri Bapak apakah ada yang meneruskan profesi sebagai dokter? Alhamdulillah ada. Jadi anak saya yang pertama, dua-duanya itu mengambil di kedokteran. Oh, dua-duanya? Iya, jadi di UNER sama di UGM dan udah lulus. Dan sama mengikuti Bapak juga di ya, kebidanan satu juga? Baru sekolah di kebidanan, baru semester 7. Ngikuti saya. Oke. Pak Asto, ini pertanyaan terakhir Pak Harjo. Sebagai pakar bayi tabung ini Pak, pernah punya pengalaman yang menarik nggak ketika ngurusi soal bayi tabung nih? Ya banyak ya. Jadi karena di Indonesia ini kan mengerjakan bayi tabung itu kan harus harus istilahnya ngikuti kaidah-kaidah norma agama. Gitu. Jadi tidak boleh, ini harus suami istri betul yang sah. Tidak boleh bukan dari bibit laki-laki, dari orang lain atau perempuan dari orang lain. Tapi kan pasien itu kadang-kadang bersifat pragmatis ya. Jadi dokter, saya itu ini gimana, suami saya spermanya nggak bagus. Iya ini Bu, ini mau di bayi tabung juga susah, harus diambil dulu dari sumbernya, dioperasi dulu. Dan lah dokter, saya kalau diambilkan punya adik saya saja gimana? itu kan pertanyaan yang logis juga sih ya. Tapi dia kan berarti tidak agamis ya. Jadi kan dia tidak memahami kaidah. Itu kan ada juga yang dokter, ini istri saya itu kalau hamil kan umur udah agak tua, tapi telurnya maunya telur dari istri saya. Bagaimana kalau dititipkan ke adiknya, kan masih muda dan dia mau hamil gitu, atau pembantunya gitu kan. Nah, itu surrogate mother. Itu kan di Indonesia tidak diizinkan. Di negara lain diizinkan. Jadi pengalaman-pengalaman begitu ya kan memang karena masyarakat sangat ingin hamil, ingin punya keturunan, tetapi dia tidak paham tentang ini, tentang tentang aturan rule of the game-nya ya kan aturan kedokteran sih oke, tapi kan ada rambu-rambu yang lain ya, dari majelis ulama, dari mana-mana, itu kan kaidah-kaidah itu dokter harus pegang teguh. Tapi lucu-lucu, jadi pasien itu jadi lucu-lucu karena saking emosinya, pokoknya yang penting punya anak, Tapi sekarang masih nerima pasien, Dok? Saya masih jadi ya? Untuk bayi tabung juga masih? Saya juga masih tiap hari Sabtu. Ya ini tidak promosi ya, tapi tujuan saya itu supaya tidak hilang skill saya. Iya, betul. Demikian Tribuners luar biasa. Ngobrol kita tidak panjang-panjang amat, tapi rasanya jos ini. Pak Dr. Hasto Wardoyo ini yang ahli kebidanan sekaligus bayi tabung dan sekarang dipercaya sebagai Kepala BKKBN oleh Presiden Jokowi sejak tahun 2019. Pak Hasto, terima kasih. Terima kasih. Rawuh pun di kantor kami dan yang luar biasa ini ngobrol kita, dan tentu saja kita akan bersama-sama juga apakah nanti Pak Hasto mampu memenuhi targetnya di tahun 2024 14% stunting secara nasional. Kita doakan bersama Pak Hasto sukses mengemban amanah ini dan selalu saja tetap sehat. Saya Fevi Mahendra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa bahagia.